Tifosi, balik lagi di program unboxing dari Ngalcio. Oke, seperti biasa kali ini kita akan unboxing player lagi. Dan sebelumnya kita udah sempat unboxing dari Juve, ada Paulo Dybala, dan kemarin ada dari Inter Marcelo Brozovic, dan sekarang dari kakak tirinya klubnya Marcelo Brozovic nih, yaitu adalah AC Milan. Wih, pemain yang akan kita unboxing hari ini adalah Hakan Çalhanoğlu. Atau kalau dalam bahasa Inggris G-nya hilang jadi disebutnya Hakan Çalhanoğlu. Bener Mas Iksan? Çalhanoğlu, yoi, Hakan Çalhanoğlu. Oke. Kita bahas biografi singkatnya dulu ya. Çalhanoğlu lahir di Mannheim, Jerman pada 8 Februari tahun 1994. Merupakan pemain berkewarganegaraan Turki yang sekarang bermain sebagai gelandang serang dari klub Italia AC Milan dan tim nasional Turki tentunya. Sebelumnya dia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Hamburger SV dari Karlsruher SC pada musim panas 2012. Nah, pada bursa musim transfer 2017 dia sepakat dengan transfer ke AC Milan dari Leverkusen. Jadi dari Hamburger SV, Karlsruher SC, Leverkusen, AC Milan. Nah, Çalhanoğlu posisinya pada waktu itu jadi penyerang tengah ya, atau AMC gitu yang biasa kita sebut AMC. Itu posisinya dulu Mesut Ozil. Nah, dia kalau memulai karir pertamanya itu ya di klub Karlsruher tadi, itu pada musim 2011-2012. Terus dia pindah ke klub divisi 1 Hamburger SV selama 2 tahun dari 2012 sampai ke 2014. Nah, sesudah itu Çalhanoğlu pindah ke Bayer Leverkusen. Nah, saat itu pemain asal Turki ini dia mencatatkan nilai transfer sebesar 14,5 juta euro atau setara dengan 211 miliar. Wow, banyak banget duitnya. Bisa bantuin utang negara nggak tuh Mas Iksan? Kurang ya? Sejak 2010 Çalhanoğlu tercatat dalam daftar pemain pembela tim nasional Turki ya. Mulai tingkat U16 sampai ke tim utama. Nah, pada waktu umur 21 nih dia tuh terobsesi untuk menyamai karir seorang Mesut Ozil. Waduh, berat ini Mesut Ozil. Mesut Ozil. Oke. Pemain yang juga berkebangsaan Jerman tapi berdarah Turki gitu loh. Tapi dia ngambil kewarganegaraannya Jerman si Ozil ya. Nah, selain itu Çalhanoğlu juga terkenal dengan tendangan bebasnya yang ciamik, yang mantap gitu. Namun seperti yang kita ketahui semenjak dia di Milan dia baru mencetak 1 gol dari tendangan bebas dan itu juga deflect, nggak murni ya, nggak mulus gitu, nggak. Yang terjadi di musim ini tepatnya sebelum pandemi COVID-19 menyerang. Lalu sempat ada cerita dikit soal Çalhanoğlu, dia tuh sempat pernah kayak kena tindak rasis gitu lah dari supporter lawan waktu dia masih di Jerman nih ya. Itu dia mendapat lemparan roti, cuman katanya rotinya itu berisi ada mengandung babinya gitu lah kan. Çalhanoğlu ini kebetulan dia seorang muslim yang taat juga gitu loh. Dia dilempar babi gitu dan itu dilempar roti babi gitu, tapi dia berusaha tetap tenang aja karena ini memang ketahuan sih usahanya lawan itu buat ganggu konsentrasinya dia. Nah, namun bukan aksi marah yang ditunjukkan oleh pemain ini, tapi dia malah justru menunjukkan reaksi yang sebaliknya, bahkan mendapat pujian dari banyak orang. Dia ambil rotinya itu, dia taruh di jidat, terus dia cium, dia taruh, abis itu di pinggir lapangan. Wah, itu luar biasa banget, mantap ya. Dan performanya dia impresif selama di Bayer Leverkusen, akhirnya membuat raksasa Italia. Masih raksasa nggak sih? Masih ya? Raksasa yang menciut. AC Milan akhirnya dibeli dengan merogoh kocek sebesar 20 juta euro. Nah, kita ngomongin natural positionnya dia pas dia di Milan itu dia banyak bermain sebagai, atau dari Leverkusen juga udah mulai sih dia sebagai penyerang kiri atau attacking midfielder left, dengan natural positionnya sebagai inside forward ya, bukan sebagai seorang winger. Tapi dia masih suka main di tengah kadang-kadang atau bahkan menjadi seorang gelandang di sini bisa juga. Nah, kalau yang sekarang dia adanya di sini nih. Nih di posisi nomor 10 sini. Gelandang kiri. Oke. Nah, statistik musim ini Çalhanoğlu bermain 24 kali, golnya 3, shotsnya 51, asisnya 3, key passnya 8, goal chance-nya 28, dan menit bermainnya itu 2100. Nah, peran Çalhanoğlu ini cukup vital di AC Milan di musim ini ya. Terbukti dengan statistik di atas. Nah, jadi peran dia tuh sebagai gelandang itu dia berhasil mengorkestrasi lini serang AC Milan dan cukup efektif. Walaupun memang minim kontribusi dari gol ya atau assist, tapi dia cukup memiliki goal chance yang tinggi dan juga shot yang tinggi sebagai gelandang, dan itu memang yang biasanya dibutuhkan oleh para gelandang sih. Walaupun pelatih nanti misalnya Pioli ganti skema di tengah-tengah pertandingan, tanpa harus mengganti dia bisa berbagai posisi.
terutama di wilayah tengah. Di wilayah sini dia bisa nih, sampai ke sini tuh dia masih oke. Nah cuman musim terbaiknya itu bukan di musim ini ya, tapi nggak tahu ya sampai akhir musim nanti. Dia tuh musim terbaiknya itu ada di 2017-2018 di bawah pelatih Montella, dan akhirnya juga tetap diganti sama Gattuso ya, dipecat ya waktu itu Montella. Tapi statistiknya oke. Dia bermain 31 kali, poin per matchnya sebesar 1,90, membukukan 6 gol, 9 assist, dan 2172 menit bermain. Jadi memang perannya membaik pas di era itu sampai sekarang. Walaupun masih banyak sebenarnya fans yang kayaknya pengen Calhanoglu ini entah dijual atau diganti atau nggak dimainin lah, entah kayak gimana, gue masih nggak tahu apa yang dimau sama fansnya AC Milan. Nah, jadi memang perannya dia sebagai inside forward itu memang untuk menusuk, susah ya gue ngomongnya, untuk menusuk dari lini kiri. Jadi memang bukan winger yang suka crossing, beda ya kayak gitu. Jadi dia bisa membuka ruang untuk para striker agar bisa bergerak untuk mendapatkan peluang atau positioning yang bagus, atau dia juga bisa membuat peluang untuk dirinya sendiri dengan shotnya yang lumayan bagus ya, akurasinya juga lumayan oke. Walaupun memang free kicknya masih belum oke di Milan, tapi akurasi shotnya memang bagus dia. Terus memang akurasi tendangannya ini cukup merepotkan kiper lawan juga ya, dan juga lini pertahanan lawan juga kerepotan sih sama untuk ngeblok shotnya dia. Karena kalau bisa ngeblok shotnya dia berarti mungkin aman, tapi kalau nggak bisa ngeblok shotnya dia itu mungkin bisa jadi bahaya. Jadi itulah kurang lebih perannya Calhanoglu. Dan tapi ada satu yang kurang dari Calhanoglu, itu sempat dia ada inkonsistensi performa. Waktu itu sempat ada masalah ya kalau nggak salah sama istrinya ya. Pernah itu sekali gue dengar dia rumor ada masalah sama istri, itu cukup mengganggu permainannya gitu loh. Itu mungkin udah membaik ya masalah personalnya, tapi sekarang kita lihat terbukti waktu dia bersama Milan menghajar Lecce 4-1 kemarin, itu mainnya bagus banget Calhanoglu. Nah, kenapa gue bilang dia versatil? Karena dia sempat waktu dipegang sama si Marco Giampaolo nih awal musim, itu dia sempat berperan sebagai mezzala. Ini cukup peran yang mungkin baru dia coba ya di AC Milan gitu loh, dan terbukti ya memang nggak bagus-bagus amat gitu loh, tapi juga nggak jelek-jelek amat, tapi dia bisa gitu loh. Mungkin pada waktu itu Milan butuh sabar sama Giampaolo ya, biar hasilnya lebih efektif lagi. Cuman sayang baru 4 pertandingan udah ciao. Oke, kita lihat aja nanti bagaimana performa Calhanoglu musim depan. Jadi kalau netizen atau teman-teman pada mau diskusi bareng, bisa langsung di kolom komentar YouTube atau di Twitter, mention ke @info_serie_a_id. Bener gak? Info bisa langsung mention ke info_serie_a. Aduh gila, gue gak hafal-hafal. Gue kalau pakai underscore rada-rada susah ngafal gue, maaf ya. Jadi kayak gitu, kira-kira gimana performa Calhanoglu musim depan? Ya kita buktiin aja. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Gua Romdi Syamlan cabut. Bye.